Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah separuh dari jumlah total keseluruhan, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Kita lanjutkan penggunaan software statistik yakni SPSS untuk menganalisis statistika pada data gitu ya. Sekarang kita akan tadi udah dibaca materinya yang Ibu share di LMS. Halo? Udah, Bu. Oke, baru Yasmin yang baca ya, yang lain belum? Ya, sudah, Bu. Oke, tadi yang Ibu share itu tentang asumsi regresi linear klasik dan juga pelanggaran-pelanggaran gitu ya, yang sering terjadi pada data. Sekarang kita lanjutkan, jika kemarin itu sudah kita cek normalitas data, dan ada yang masih ingat hasilnya gimana? Variabel apa yang tidak normal? Kemarin yang tidak normal ini ya, penganggaran ya? Halo? Apakah suara Ibu bisa didengar? Dengar, Bu. Kemarin yang itu. Oke, berarti kita lanjutkan untuk melihat asumsi regresi linear klasiknya untuk multikolinearitasnya, autokorelasi, dan juga heteroskedastisitas. Jadi pelanggaran jika terdapat multikolinearitas, jika terdapat autokorelasi, dan juga terdapat heteroskedastisitas. Karena seharusnya data yang akan dilakukan analisis regresinya itu harusnya memenuhi asumsi regresi linear klasik, yaitu yang pertama berdistribusi normal, homoskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan juga tidak terdapat autokorelasi. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk asumsi yang lain ya, selain data berdistribusi normal. Karena kemarin sudah masuk penganggaran ini dikeluarkan dari model, kita tidak melakukan transformasi. Sebetulnya bisa kita atasi data yang tidak berdistribusi normal itu dengan mentransformasi variabel penganggaran ini. Tapi karena kita tidak lakukan, maka dia harus dikeluarkan dari model atau tidak diikutsertakan dalam pemodelan regresi linear berganda. Minggu lalu kita telah melakukan analisis regresi linear sederhana yang variabel X-nya hanya 1. Karena variabel X-nya hanya 1, jadi tidak diberlakukan asumsi regresi linear klasik yang berupa tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terdapat heteroskedastisitas tadi ya. Jadi cukup sebatas yang normalitasnya saja. Nah, untuk yang regresi linear berganda itu harus dilakukan pengujian untuk 3 hal tadi. Sekarang kita klik analyze, regression, linear. Dependennya kita coba indeks keberhasilan pembangunan. Independennya karena penganggaran kemarin tidak normal, tidak kita masukkan. Oke, ini bisa kita klik sebatas ini saja kalau untuk autokorelasi kan Durbin Watson-nya. Tapi boleh juga kita masukkan di sini semua. Misalkan deskriptif, part and partial, collinearity. Nah, collinearity diagnostik ini untuk mendeteksi multikolinearitas. Yang ini boleh diklik, boleh tidak. Halo, apakah bisa didengar suara Ibu? Bisa, Bu. Nah, ada satu lagi sebetulnya dalam asumsi regresi linear klasik ini ya, sebetulnya data itu harus tidak memiliki outlier. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ya ini dengan
case wise diagnostic ini apakah terdapat outlier? Outlier ini adalah data yang bersifat pencilan, jadi dia berbeda sendiri dibanding data lainnya. Nah, jadi boleh kita masukkan ini, boleh tidak. Lebih baik dimasukkan. Kalau udah, continue. Plotnya kalau kita ingin mengulang kembali masalah distribusi normalnya tapi melalui plot, kita klik saja ini. Kalau ingin lengkapnya produce all partial plot. Nah, di sini tadi ada yang ingat nggak untuk heteroskedastisitas yang dimasukkan apa? Y-nya apa? Apakah Z-pred, Z-resid, D-resid, X-nya apa? Coba lihat lagi materi yang heteroskedastisitas. Kita ingin mendeteksi heteroskedastisitas melalui plot. Ada yang masih ingat? Ini ya, Z-pred dan S-resid ya. Z prediksi dengan S residu. Apakah ini bisa dilihat? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini sudah dimasukkan semua. Yang lain ngikutin kan ya? Nanti latihan untuk variabel Y-nya nilai tukar petani. Ini kan Ibu mencontohkan untuk yang variabel Y-nya indeks keberhasilan pembangunan. Nah, sekali lagi ingat ini datanya fiktif ya, bukan data sebenarnya. Cuma buat latihan gitu. Nah, ini sudah dimasukkan Y-nya Z prediksi, X-nya S residu, sudah? Halo? Sudah. Kalau udah, klik continue ya. Continue. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, langsung klik OK. Maka pada output akan muncul ini ya. Ini deskriptif statistiknya untuk masing-masing variabel, yakni 1 variabel Y dan 4 variabel X. Berarti X1 sampai X4 ya. Ini korelasinya. Ini model summary-nya. Nah, dari sini bisa dilihat ada indikasi multikolinearitas karena R-nya sangat tinggi. Overall-nya signifikan ANOVA-nya, UGF-nya, model ini signifikan. Tapi untuk T-nya ada yang tidak signifikan. Ini mengindikasikan adanya multikolinearitas ya. Berarti data ini memiliki variabel korelasi antar variabel bebasnya, dan kita lihat lagi untuk heteroskedastisitasnya. Jadi kesimpulannya data ini melanggar asumsi regresi linear klasik. Nah, kita harus mengatasi dengan dengan mengurangi variabel. Jadi variabel yang tidak signifikan kita keluarkan dari model bisa, atau kita tambah sampelnya. Misalkan tadinya sampelnya 100, kita tambah jadi 150 atau 200 gitu ya. Itu bisa mengatasi. Nah, ini normal PP plotnya.
ini partial plotnya ya. Partial plot untuk masing-masing variabel bebas dengan Y-nya. Nah, ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas karena terdapat pola tertentu gitu. Datanya tidak menyebar. Kalau misalkan agak menyebar datanya tidak ada pola. Ini ada pola ya. Jika tidak ada pola seperti yang Ibu contohkan di Word yang Ibu share di LMS, itu artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Berarti sudah dua asumsi yang dilanggar ya. Asumsi tidak terdapatnya multikolinearitas dan asumsi terjadinya asumsi homoskedastisitas dilanggar dengan adanya heteroskedastisitas. Ini dia. Berarti model ini memang harus kita evaluasi lagi dan tidak dapat digunakan keseluruhan gitu ya. Berarti kita kembali ke sini, kita lihat di sini yang signifikan, cara melihatnya dari nilai sig untuk T-nya. Ini kan koefisien regresi ya, yang akan kita buat persamaan regresinya. Kita lihat satu-satu. Perencanaan, ini signifikan karena kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Implementasi tidak signifikan karena melebihi alfa. Monitoring tidak signifikan karena melebihi alfa. Nah, evaluasi ini bisa signifikan jika alfanya 10% ini. Berarti kita bisa mengeluarkan dua variabel ini, yakni implementasi dan monitoring. Coba ya, kita keluarkan dulu. Bisa secara manual, satu persatu kita keluarkan, atau kita gunakan stepwise regression. Itu juga bisa, karena nanti si SPSS-nya akan otomatis mencarikan model regresi terbaik untuk kita. Sekarang coba kita ulang regresi linear bergandanya, tapi dengan dua variabel bebas saja. Itu juga sudah termasuk multiple linear regression ya, karena sudah lebih dari satu variabel bebas. Kita stop share dulu. Lanjut lagi, buka datanya. Oke, klik analyze. Tadi yang signifikan perencanaan dengan evaluasi ya. Coba kita ulangi. Regression, linear. Tadi yang tidak signifikan variabelnya adalah implementasi dengan monitoring. Oke, yang ini sudah tadi karena kita sudah setting, kita tidak perlu setting lagi. Pasti sudah ini ya, tetap dia gitu. Coba lihat. Ini kan, tetap kan, tidak berubah. Plotnya juga tidak berubah. Oke, sekarang kita klik OK. Sudah semua ini? Ini sudah dikeluarkan dua variabel, tinggal tersisa dua. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah klik OK. Kita tunggu outputnya. Sudah. Tapi VIF-nya memang masih tinggi ya. Nah, sehingga ini masih melanggar asumsi regresi linear klasik, terdapat multikolinearitas, dan plotnya masih seperti ini ya. Berarti kita harus mentransformasi variabel-variabel ini. Walaupun sudah dikeluarkan ternyata masih melanggar asumsi, maka kita harus transformasi. Karena mungkin gini ya, kalau menambah sampel, misalkan penelitian, kita sudah ambil 100, kita mau nambah lagi, tentunya kita harus turun lagi ke lapangan gitu kan. Terkadang terkendala di waktu. Nah, sehingga kita solusinya adalah dengan transformasi. Coba lihat dulu, kita kembali ke data. Cara mentransformasi data, di sini ada menu transform, bisa dilihat semua ya.
Nah, sekarang karena data ini walaupun berdistribusi normal, ternyata asumsi-asumsi regresi linear yang lainnya dilanggar oleh data. Nah, sehingga kita harus mentransformasi setiap variabel X ini. Klik transform, terus compute. Oke, misalkan ini adalah var 8 ya. Target variabel. Jadi ini maksudnya nanti akan ada kolom baru dengan nama var 8 atau agar tidak ragu X1 transformasi gitu ya. Nah, di sini untuk transformasi bisa banyak pilihannya, bisa dilogaritmakan, dilearn-kan gitu. Kalau kita gunakan learn, itu berarti kita menggunakan metode Cobb-Douglas karena Cobb-Douglas ini metodenya adalah melearn-kan semua variabel bebas. Coba kita learn-kan. Di sini kita lihat all. Apa saja pilihannya bisa dilihat di sini ya. Learn, ada learn. Klik 2 kali. Learn, masukkan learn perencanaan. Kalau sudah, klik OK. Maka nanti di data akan ada kolom baru yang berisi transformasi dari perencanaan. Coba lihat, ada? Ini ya. Semuanya bisa? Halo, halo. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Oke, biar nggak bingung, kita lanjut ke variabel penganggaran. Analyze, transform, compute variable. Kita learn-kan lagi. Di sini var 9 berarti ya. Berarti di kolom ke-9 maksudnya. Berarti yang ditransformasi adalah X2. X2 itu adalah variabel penganggaran, transform. Ini dikeluarkan dulu atau hapus. Klik penganggaran, masukkan ke sini. Oke. Seperti itu. Yang tadi juga kalau yang ketinggalan. Tinggal ganti dengan perencanaan. Klik OK. Maka pada data akan muncul juga kolom baru yang berisi transformasi dari X2. Bisa semua? Nah, lakukan juga sampai ke variabel X5, yakni evaluasi. Nih ya, coba kita langsung saja semuanya. Ini dihapus dulu. Terus implementasi kita lakukan. Klik OK lagi. Ini ganti dulu var 10 ya. var 10. X3 transform implementasi. Dan seterusnya sampai evaluasi lakukan seperti itu ya. Klik OK. var 11, X4, monitoring. Klik OK. Selanjutnya var 5. Evaluasi, klik OK. Cancel. Jangan lupa ganti target variabelnya ya. Kalau enggak, nimpa yang lain. Nimpa yang sebelumnya. Jadi X5, transform. Klik OK. Ya, sekarang kita punya hasil transformasi masing-masing variabel X yang akan kita regresikan. Ini coba. Ini X1, ini transformasi X2, transformasi X3, X4, dan X5. Semuanya sudah kayak gitu? Termasuk ini variabel Y-nya kita transformasi juga.
Coba variabel Y. Ini dikeluarkan lagi. Indeks keberhasilan ya. Masukkan. Klik OK. Ganti dulu, sorry. Jadi ini di 13. Y transform ya. Klik OK. Jadi kita sudah punya variabel hasil transformasi, yang mana transformasi yang kita pilih adalah learn atau logaritma natural. Metode transformasi silakan dibaca-baca lagi, dicari di browsing ya, ada banyak, bukan hanya learn saja. Ini hanya contoh. Kita boleh pakai log, boleh mentransformasikan pakai super X gitu. Itu tergantung. Oke, ini yang umum ya dilakukan untuk regresi linear berganda pakai learn. Oke, kita lanjut. Kita analisis lagi regresi linear bergandanya untuk variabel yang sudah di transformasi. Oke, ini dikeluarkan dulu. Masukkan di dependennya ini bisa dilihat semua ya? Halo? Halo? Bisa, Bu. Oke. Y transformnya dimasukkan di dependen. Untuk X1 hasil transformasi sampai X5 kita masukkan di independen. Ini kita cek lagi sama ya seperti tadi. Kita mau lihat asumsi regresi linear klasiknya terlanggar atau tidak. Ini juga sama ya. Oke, sudah semua? Jadi tinggal ganti ininya aja. Yang ini kan udah semua ini ya, sama kayak yang sebelumnya. Udah? Kalau udah klik OK, kita lihat outputnya. Oke, kita lihat outputnya sudah mulai agak terpisah ya, tapi masih ada pola tertentu gitu. Cuma ini sudah lebih baik dari yang tadi. Yang tadi kan terlihat berdempet-dempet ada pola gitu ya. Kalau ini kan tidak ada, sudah mulai agak acak ya, agak-agak acak. Tapi sebetulnya ini belum, kalau dari segi analisis heteroskedastisitas ini masih sepertinya masih gitu ya, masih ada heterosnya. Berarti kesimpulannya datanya kurang bagus, namanya juga data, bukan data real ya, data fiktif ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nilai-nilai lainnya. VIF-nya coba lihat ya, VIF. VIF-nya masih tinggi ya. Yang tidak tinggi hanya X2 dan X3 transform, 1, karena VIF ini kan kalau bisa di bawah 2, tapi ada juga yang bilang di bawah 5 nggak apa-apa gitu, di bawah 10 nggak apa-apa. Nah ini kan udah ratusan, kalau udah ratusan ini sepertinya nggak bisa digunakan. Nah kalau kita lihat di sini yang tidak melanggar multikolinearitas hanya 2, variabel X2 transform, variabel X3 transform. Untuk heterosnya udah lumayan. Ini sudah signifikan ya, F-nya sangat tinggi. Ini R-nya sudah lebih ini ya, lebih masuk akal rasional ya dibanding yang tadi nilainya 1 ya. Ini 0,999 sebenarnya mendekati 1 juga. Ini korelasinya. Sebetulnya memang rentan ya ketika nilai korelasinya sangat kuat 0,99, 0,992 itu bisa terjadi multikolinearitas. Nah, makanya VIF-nya tinggi tadi. Di sini yang korelasi variabel X2 dan X3 dengan Y ini sedikit lebih rendah. VIF-nya juga rendah.
Nah, coba kita sekarang gunakan hanya yang X2 dan X3 transform dihubungkan dengan Y. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Analyze, regression, linear. Ini tetap variabel X1 transformnya dikeluarkan, X2-nya. Tadi yang bagus X2, X3 ya. X4 transform dikeluarkan, X5 transform dikeluarkan. Oke, klik OK lagi. Kita stop share dulu. Share lagi output. Nah, oke, ini sudah bagus ya. Sudah tidak terdapat heteroskedastisitas karena datanya sudah berpencar dan tidak membentuk pola tertentu. Ini partial plotnya juga berpencar dengan tidak tanpa pola ya. Nah, ini normal karena dia data ini ada di sekitar garis regresi, garis lurus ini ya. Oke, kita lihat VIF-nya. VIF-nya ini memang tetap sama dengan nilai yang tadi. Ini sudah tidak melanggar. Oke, ini sudah F-nya turun ya, sudah lebih rasional. R-nya 0,557, 0,31 ini enggak masalah sebetulnya. Berarti model ini bisa digunakan ya, karena sudah memenuhi asumsi regresi linear klasik. Ini bisa kita pindahkan ke Word dan bisa kita interpretasikan. Mungkin untuk menginterpretasikannya, sekarang pindahkan tugasnya pindahkan ke Word dulu. Kita lanjutkan lagi untuk interpretasi di Zoom sesi kedua ya. Ini kita tutup dulu. Nanti gabung lagi ya. Atro ini. Iya, Bu. Ya, ntar aja gabung lagi. Ibu unmute dulu sebentar ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.